sama Aminda ya. Sok, siapa yang mau ini bantu saya? Apa itu GIS? Harus di absen aja gitu? Ya oke lah, saya buka absen dulu. Mana absen? Sok, siapa yang mau berani ini apa? GIS itu apa? Ini udah di saving jadi gini. Sok Pak, ada yang bisa ini bantu jawab? Software, Pak. Jadi software apa? Maksudnya gimana coba? Ya, waktu itu pernah lihat sih ininya apa namanya tuh filenya, Pak. Jadi GIS itu biasa dipakai untuk ngedigit apa tuh namanya? Kayak misalnya daerah aliran sungai gitu. Di digitnya bisa pakai GIS gitu, Pak. Jadi hanya mendigit saja. Fungsi GIS itu digit, maksudnya apa? Cuma mendigit saja gitu? Kalau Jenita mah tahunya baru segitu, Pak. Ya kurang Oh tahu gitu. kalau kalau untuk apa-apanya. Cuman pas kerja ya itu aja. Oh dulu pernah ini Lulus apa? SMK, ya Pak, lulus SMK 2 bulanan kerja dulu gitu. Oh Terus kerja di sambil GIS. nunggu, enggak, kerja di kontraktor biasa gitu Pak. Cuman pernah diliatin ini yang apa sih, yang pakai file yang pakai itu gitu, yang pakai GIS. Gitu ya. Cok, yang lainnya Jenita ya. Mana yang lainnya? Yang lain? Apa itu GIS? Tadi salah satunya diterangkan ya bahwa mendigitasi Pak katanya. Mendigit ya, ya menggambar lah digit itu. Yang lainnya coba. Yuk, mana yang lainnya? Izin menambahkan. So, gimana? Siapa namanya? Nurjayanti. Oh, ya Nur kayaknya bisa nih. Gimana Nur? Jadi Pak, GIS itu ya sistem informasi geografis gitu. Terus di keperluannya itu untuk perencanaan Pak. Jadi lebih detail gitu. Gitu ya. Ada lagi nggak tambahannya tuh Nur yang agak panjangan itu? Saya Pak, Oh, gimana Topik? Rananda sama Topik? Rananda. sebuah sistem informasi geografis berbasis komputer yang dapat membantu untuk melakukan analisis terhadap potensi berbasis data-data geografis yang berhubungan dengan tujuan tertentu, Pak. Bagus, eta jawabannya. Bisa bagus, Bagus, gitu. Pak. Itu tulisan dari mana? Di Google, Pak. Oh, di Google kamu mau lah tuh. Jadi jangan googling dulu, kamu teh gimana? Tapi keberaniannya saya tulis lah kembali. Penting mah berani. Ya. Nih saya share dulu ya. Mana share screen teh? Yang penting mah berani. Lah, siapa tadi teh? Nur Jayanti, mana Nur teh? Itu saya mah hargain baik dan saya mah ada orangnya. Terus ada Rananda. Rananda. Apa Abi terus nonton? Rananda teh naon kelas seberaha? Nulisnya kumaha? Rananda. No,
Kelas A, kelas B. Kelas B. Rananda. Kumaha nulis nara, nanda, nomor sabaraha eta di dinya? Can kamasukeun meureun, Pak. Aduh, kumaha atuh ke wang download deui kayaknya. Terus saat terakhir tadi teh Jasmine ya? Siapa Jasmine ya? Siapa Jenita ya? Tadi teh yang itu siapa? Ya, Pak Jenita. Di Jenita kayak. Pakai Z, Bapak. Eta Jenita, tah ieu. Ya. Nanti mah jangan jangan pakai Google ya. Jangan searching Siap. Google heula tuh. Harus mandiri dulu, berani. Dan suatu saat mah internet nggak nyala ya. Jadi kemampuan kita. Oke, ini pemanasan ya. Jadi kita mau membahas ternyata seperti itu ya. Anda istilah apa namanya nih GIS-nya kurang ya itulah kurang apa namanya belum bisa membahasakan lah ya. Mari kita sama-sama diskusikan ya. Jadi GIS itu geografi informasi sistem. Jadi sebenarnya sistem informasi ya menginformasikan jadi menginformasikan suatu data ya yang berbasis kepada geografi itu tah. Ya berarti artinya apa? Artinya harus ada peta dulu. Ya, harus ada peta. Nah, di dalam peta itu kita informasikan. Gitu maksudnya. Ya tergantung temanya. Temanya mau peta apa? Misalkan oke kita searching aja lah ya. Mana coba di sini. Tematik ya, peta tematik. Browser saya kelihatan nggak lo? Kelihatan, Pak. Nah, nih biasanya tematik namanya ya. Jadi kan ada peta dasar ya, ada peta tema. Nah, ini peta tematik. Nah, kita lihat ini coba. Ini kan peta tematik ini nih. Jadi nah ini coba ya kita lihat. Tuh kan. Ini kan informasi ini. Informasi apa? Temanya apa ini? Kan gitu. Atau inilah kita coba lihat nih peta. Oh, ini temanya kepadatan penduduk. Nah, jadi ini temanya kepadatan penduduk ya. Ternyata ini ada legendanya di sini. Legendanya itu kalau yang kuning itu dia sedikit penduduknya ya. Nih sedikit segini coba dibatasi dengan apa namanya poligon ya. Ini poligon. Poligon itu berarti punya luas kan, punya area. Nah ini warna kuning agak apa namanya agak padat lah mungkin jumlah penduduk. Nah semakin padat itu ternyata Kota Bali daerah sini nih ya yang agak padat. Nah, mungkin ini datanya bisa mendapatkan data seperti ini gimana ya? Anda bikin tema sendiri kan? Kayaknya ini melihat dari struktur warna ini dari Google. Coba kita lihat Kota Bali ya. Mana Kota Bali? Nah, kita lihat. Mana Bali kita iya-nya. Ya, jadi kelihatan kan dari rona warna ya, dari rona warna aja dia bisa menduga nih. Oh, ini yang memang agak padat tuh kan. Zonanya apa warnanya? Kuning. Nah, ini olah citra nantinya. Mengolah citra. Kalau yang warnanya coklat misalkan nanti membuat poligon sendiri atau kita digit. Ya, tadi kan ada bahasa digit ya, menggambar digit itu. Menggambar misalkan tek 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 digit oleh kita. Nanti kita praktekkan ya bagaimana mendigit. Nah, ini segini kawasannya padat, misalkan berjumlahnya berapa per meter kan? Per meter kepadatan sekian. Nah, kalau daerah sini mah ya nggak akan ada orang kan? Nih, daerah sini nih. Ini kayaknya padat nih. Oh, kan padat ya. Mana kita coba cek di yang tadi gambar mana. Nah, ini kurang pas nih kalau ini. Ini nggak tahu data poligonnya gimana ini. Kan padahal daerah sini agak padat, seharusnya warnanya coklat nih. Ya, nah, makanya data dari mana ya. Itu. Terus ada lagi peta tema tentang apa nih?
Ini apa nih? Belum ini ya. Nah ini peta tematik administrasi kecamatan ya, batas-batas kecamatan kan. Ya, kan kalau di aslinya mah nggak ada. Nah, kita bikin mendigit sendiri. Warna kuning itu kecamatan apalah gitu ya. Yang ini kecamatan apa kan gitu ya. Atau apa tadi temanya tentang apa namanya misalkan ya. Saya ganti temanya menjadi tingkat kecerdasan atau tingkat pendidikan ya. Nah, misalkan wilayahnya yang ini misalkan wilayahnya ya. Ini punya wilayah ini. Ya, geografisnya tuh segini lah. Nah, ya. Nah, saya gambarkan kosongnya, mana kosong teh? Nah, segini ya. Nah, ternyata hasil olah data saya gitu ya. Kita tanyain apa namanya wawancara kan. Pakai GPS. Saya wawancara daerah sini misalkan. Nanti kan pakai GPS datanya nanti kan GPS itu titik kan, misalkan di sini titik. Nah di sini di titik. Nanti di sini teh RT berapa misalkan kan. Kita gambar RT-nya di digit segini RT-nya. Nah, ini tuh ternyata kebanyakan rata-rata ini SMA kan gitu. Gitu. Nah, terus ini juga kita datang ke sini, dititikin koordinatnya. Nah, terus di digit code apa namanya batas administrasi ke RW-annya, misalkan RW segini. Nah, ini kebanyakan mana Banyak coba keluar, nih. Bapak. Oh gitu. Direkod lagi atuh. Mana Sesar Lembang ini gitunya. Sudah, Bapak. Nah, lihat nih. Ini tesis saya waktu itu. Ini kelihatan penampakan Sesar Lembang teh. Nah, jadi bingung sayanya. Nah, ini lihat. Ini patahan nih, lihat panjang segini nih. Nih. Ini panjang nih segini nih. Ini sesar nih. Ya. 22 km tuh ke sini tuh. Tuh kan. Dia gitu. Takutnya salah. Ya inilah sampai sininya. Nah, jadi saya itu membuat ini mitigasi bencana ya. Jadi kalau memang suatu wilayah itu pernah mengalami sesar, ini biasanya akan terjadi lagi. Ini kan zona terlemah sesar itu, jadi lempeng yang zona terlemah. Nah ini bisa di apa prediksi, apalagi 22 km patahan itu bisa jadi akan terjadi kembali ya, karena periode ulang kan gempa itu seperti itu akan terjadi kembali. Nah daerah mana yang berbahaya? Nah itulah tesis saya. Jadi pertama saya petakan dulu sesar Lembang, terus saya buffer kan daerah sekitar buffer tuh maksudnya di apa ada boundary lagi lah. Oh ini yang lebih bahaya karena dekat sekali dengan sesar Lembang. Nanti boundary yang sekitar apa namanya? Misalkan ini 2 meter 2 kilo. Nah, di boundary lagi jadi 5 kilo kan gitu. Itu satu. Terus yang kedua kepadatan penduduknya. Memang Bandung agak jauh, tapi ini padat sekali kan. Nah, itu dihitung semua. Dihitung semua sehingga keluarlah peta tematik. Tema apa? Tema apa namanya? Suatu saat apa namanya? Jika terjadi wabah kematian itu akan terjadi yang paling maksimal di mana? Nanti terlihat. Memang di sini bencana berat ya, tapi kan hijau semua. Ya. Hijau mah nggak ada orang kan. Nah, jadi saya dapat data kepadatan di mana? Dari BPS, dari Badan Statistik biasanya. Nah, nanti kita plot semua. Nah, kurang lebih gitulah. Apa itu GIS? Jadi GIS itu sebenarnya sistem informasi geografis ya. Membuat peta-peta yang berbasis membuat informasi yang berbasis peta. Nah, software-softwarenya tentunya banyak ya, banyak. Ada yang terkenal, yang sangat terkenal sampai saat ini nomor 1 lah bagi saya namanya itu ArcGIS. Ya dari dulu itu belum pernah nggak ada yang menyaingi lah ya. Ada yang lain tapi kurang powerfulnya bagi saya namanya ArcGIS. Tapi memang dia berbayar. Ada lagi yang tidak berbayar seperti Ilwis ya, Ilwis. Ada Map Info banyak lah.
Nah, termasuk Google Earth. Google Earth pun sama menurut saya. Ini juga GIS, cuma terbatas kan. Tool-toolnya terbatas. Ya, jadi saya ulangi, aplikasi pemetaan GIS ya untuk membuat peta-peta, untuk membuat informasi yang berbasis pemetaan. Jadi informasi yang berbasis pemetaan itulah GIS ya. Jadi informasi yang berbasis pemetaan. Banyak sekarang Anda buat peta komplek Anda. Ya, misalkan basisnya digambar dulu situasi yang ada, rumah siapa. Nanti dikembangkan data tersebut, terus dikembangkan kan, misalkan jadi data apalah, misalkan data agamanya misalkan ya, nanti berkembang, nanti sebaran agama, nanti banyak lah, selebaran religi apalah gitu, nanti banyak, kurang lebih gitulah. Sok sampai situ dulu, ada yang mau didiskusikan dulu? Ada yang mau bertanya atau gimana? Halo? Pak, izin bertanya, Pak. Ya. Itu tadi Ya, apa Narisa? Dipotong ya, Pak ya? Enggak digaris-garisin gitu ya, Pak? Apanya, Narisa? Wilayahnya gini, Pak. Ada poligonnya. Oh iya, nanti Ya. Oke ya. Nanti dijelaskan. Iya, siap. Gimana? Nah, Kita gimana? tuh pakai kan itu tuh jauh ya, Pak ya? Jaraknya itu titik atau garis-garis gitu ya, Pak? Oh, gini. Oke, nantilah itu dibahas ya. Nanti di Google Earth dibahas ya. Ya, Pak. Oke, kalau tidak ada saya lanjut aja ya. Jadi gini. Kalau memetakan kan tadi ada yang menjawab ya, siapa teh namanya teh Jenita. Pas saya pernah kerja, itu saya melihat di konsultan itu memang kerjaannya membuat peta ya, mendigit Pak. Memang dasarnya mendigitasi, memang menggambar digitasi ya. Nah, mendigitasi itu ya kita kenal dengan 3 ya. Jadi ada 3. Digitasi itu ada 3 digitasi itu ada modelnya, ada 3-nya. Karena datanya berbasis kepada 3 ini. Yang pertama mendigitasi titik ya, poin, titik ya. Yang kedua adalah garis, line. Yang ketiga adalah poligon ya. Ya. Jadi kalau titik mah punya satu entitas titik aja kan gitu ya. Nanti atributnya apa? Misalkan ini yang jelas X, Y, Z sudah punya dia kan. Karena ketika kita membuat titik, X dan Y sudah include, sudah masuk. Nah, cuman datanya apa titik ini? Nah, itu namanya atribut ya, atribut. Atribut titik mah ya nanti disambungkan misalkan apalah gitu ya. Biasanya pakai GPS ini. Nanti kita ambil di mana, di kita interaksi dengan Google Earth bisa. Terus line itu garis biasanya kan gini. Nah, ini line. Ya, line itu biasanya atributnya sudah include apa? Panjang kan? Panjang ini kan nanti sudah include ini. Ini include sudah dapat nih. Ya, line. Jadi ada keterangan panjang ini. Atau yang lainnya misalkan, nah seperti Google Earth ini nih. Nih lihat ya. Ini yang road nih. Ini yang road ini jenis line ini. Ini pasti ada panjangnya nih. Dari sini ke sini ada ukurannya nanti ya. Nah, ini tema jalan buatan Google Earth kan. Bermanfaat ketika kita punya data lain yang bagus ya. Ini kita bisa analisis jalan ini. Ya. Misalkan dikembangkan menjadi zona ini ke zona ini misalkan aspal. Nah, berapa meter? Itu bisa ketemu kan. Kedua, dikembangkan lagi kepada real time. Real time itu seperti apa? Data lalu lintas kemacetan kan. Nanti kita gambarkan kalau yang macet itu dimerahkan oleh kita. Nah, itu manfaat sekali kan. Awalnya memang sederhana ya, cuma mendigitasi garis-garis atau line kan. Tapi setelah punya data garis itu bisa dikembangkan ya. Itu. Nah, terus yang kedua poligon. Kalau poligon itu tadi punya kalau poligon
Nah, kalau poligon itu nah, poligon itu punya area ya, atributnya punya area. Dia punya area dan punya keliling. Ya, ini include sudah ada. Nanti bisa ditambahkan nanti semua. Seperti zona apa namanya nih, Jawa Barat kan Kodia. Nah, Kodia kan segini nih. Nah, ini ketahuan luasnya nih Kodia. Bahkan ketahuan juga kelilingnya. Kalau mau apa dicek kelilingnya ada. Gitu ya. Nah, terus didata lagi. Nah, banyaklah nanti bisa dikembangkan dari apa mendigitasi ini. Yang jelas memetakan itu ada apa namanya tematik itu biasanya titik ya, line dan poligon. Nanti ini bisa saling interaksi ini bisa saling interaksi. Termasuk dulu tesis saya itu begitu ya, untuk yang apa namanya untuk sesar lempang kan line ya. Adapun apa namanya data geologi kan poligon. Data geologi misalkan daerah Gede Bage ini apa namanya angkanya sekian kan, beda dengan angka di mana Ujung Berung. Nah, ini kan poligon semua data geologinya. Nah, kalau di apa di atas itu jenis geologinya apa gitu ya. Nanti ini bisa nanti di apa interaksikan ini. Ketemulah nanti hasil peta yang paling ekstrim ya. Jadi zona yang paling ekstrim itu daerah sini. Nanti ketemu ini. Nah, toolnya itu waktu itu saya pakai ArcGIS ya. Pakai ArcGIS. Banyak lah tool-toolnya, mau menganalisis image, mau menganalisis vektor. Kan ini vektor nih. Mana kemarin teh? Nah, ini ya. Di mana ya waktu? Nah, waktu di sini kan ada di penjelasan. Nah, berdasarkan jenis file lah. Jadi ada image ya, ada vektor. Nah, ini toolnya itu biasanya di ArcGIS bisa semua nih. Ya, kalau AutoCAD kan dia kuatnya di vektor, tapi bisa juga menampilkan image di attack kan bisa. Oke, sampai situ dulu, Sok. Silakan feedback dulu. Ada yang menanggapi? Oke, tidak ada. Nah, kalau tidak ada, saya langsung ke Google Earth ya. Jadi mengenal Google Earth. Kenapa saya sampaikan Google Earth lah gitu ya? Karena memang satu-satunya tool ya yang bisa diinteraksi dan memang dia update. Ini update sekali nih. Saya lihat di UPI pun ya di apa? Mana UPI itu? Kita lihat dulu coba. Nah, ini UPI ini ya. Jadi bagi saya Google Earth ini penting ya. Jadi Anda harus agak lancar, maksud saya diberikan di perkuliahan itu biar lancar ya, jangan sampai tidak mengenal sama sekali karena memang citranya itu sangat update ya. Untuk pendataan selanjutnya, untuk tematik selanjutnya sangat update-nya. Atau misalnya bisa berkurang ke tahun berapa juga kita lihat. Misalkan ingin mengetahui tingkat apa namanya perubahan lahan, misalkannya land use atau land use kan nanti bisa dibandingkan tahun sekian. Ternyata persentase apa namanya perkembangan lahan itu sangat meningkat kan, bisa kelihatan ini semua di sini. Ya, nah jadi ini saya lihat di UPI itu sangat update-nya. Coba ini kan gedung ini, halo, ini masih kelihatan nggak Google Earth saya? Kelihatan, Pak. Ini gedung yang ini nih, ini kan baru ya. Ini update nih. Bahkan ini juga sudah naik, artinya ini sudah terbaru ya. Nah ini yang tidak ada di yang lain ya. Kalau di Google Map kan bisa
mohon di Google Map mah biasa, tapi tidak bisa interaksi kitanya, tidak bisa bikin tema kitanya. Nah, sekarang saya ajarkan yang Anda ya. Mudah-mudahan setelah perkuliahan ini semua bikin juga ya, biar paham. Nanti langsung di-share yang saya batas ya. 1 hari lah, jangan kelamaan untuk yang ini mah biar cepetnya. Oke, ini saya ajarin sekarang. Misalkan contoh kita mau membuat tema apa namanya. Ini kepentingannya nanti untuk ke depan. Kita akan praktek ukur tanah ya. Ini bagaimana dengan Google Earth-nya. Ya, kalau di Google Earth seperti apa. Nah, kita yang sederhana dulu lah. Nanti mah di lapangan nanti waktu semester berapa tuh? Semester depannya. Tapi kita main dulu di komputer aja lah ya. Nah, caranya kita membuat tema ini ya. Yang apa yang digambarkan adalah situasi. Ya, situasinya kurang lebih apa ini? Ini kan gedung. Ini gedung kan, gedung EPTK-nya. Nah, ini gedung EPTKA ya kalau nggak salah. Nah, ini gedung EPTKA ya. Digambar nanti membuat sendiri. Ini gedung EPTKC. Lupa saya. Yang ini B gitu ya. Ya ini B. Nggak tuh C, ini B ya, saya lupa ya. Terus apalagi Hima teh himpunan mahasiswa di sini ya. Ini gedung apa sih, saya lupa Ada yang tahu nggak? Bukan gedung, bangunan ya. Halo? Pernah ini pernah lewat sini nggak? Enggak pernah, Pak. Masa? Oke. Nah, ini ada bangunan ini di sini satu. Ganda besi gitu. Ya, ganda besi daerah sini. Tapi ini ada ruangan ini apa sih? Ya. Nanti ngukur ke sini semua. Terus apalagi ya situasinya tuh ada gardu nih. Nah, ini gardu. Di sini ada gardu. Bangunan apa lagi coba? Paling ini ya. Apa namanya teh helipad ini ya. Apa tempat nongkrong muridnya di dianya IJ 2. Belum saya gambarkan ya. Nanti sama Anda gambarkan lah. Ada 2. Terus ada lagi nggak? Tidak, kan cukup. Ya ini situasinya ini. Ya, gedung tuh cuma 1, 2, 3, 4, 5. Terus ada pagar kan? Nah, ini pagarnya ini. Daerah batas kan? Nah, ini mah memang apa namanya? Didigit ya, digambar. Nah, ini lain nih. Kalau yang ini poligon, ya, ini poligon. Ini mempunyai luas tentunya kan? Kalau ini mempunyai panjang, ya. Ini punya luas dan keliling ya. Oke, terus apalagi DPT. DPT itu dinding penahan tanah. Nah, ini kalau nggak salah dinding penahan tanah nih. Ini abadi dari dulu. Waktu saya kuliah tuh tetap aja gini dinding penahan tanahnya. Ya. Nah, ini dinding penahan tanah. Kita gambarkan. Nanti mah kalau praktek mah Anda menggambarkan tapi memakai alat ukur ya, digambarkan. Anda pasang alat di sini, rambu ukur sini kan, harus dikeceng nanti. Nanti harus sesuai kan. Terus selokan ya. Nah, ini selokannya. Selokan kedua mungkin ininya. Jadi situasi yang ada itu dipetakan. Terus jalan ya. Mungkin jalan mah ini asnya lah ya. Asnya sebenarnya nanti tekniknya bisa di offset. Kalau gambar AutoCAD kan di offset. Ini kita ukur dulu satu aja. Kalau nggak salah 7 meter. 14 meteran ya. Nah, 14 meter tinggal di offset aja garis ini. 7 ke sini. Itu caranya, jangan semua diukur. Semua dipasang rambu ukur, jangan, nanti kelamaannya. Jadi ada teknik-tekniknya. Nah, terus ini pohon. Terus dipetakan pohon-pohonnya kan. Ini pohon. Petakan semua. Saya kan gambarnya terbatas kan ini. Yang mana pohonnya batang, ini di batangnya ya. Batangnya di mana-mana saya lupa lagi kan. Nah, ini yang bagus itu nanti pakai GPS. Anda pakai GPS ke tengah batang itu apa, di dekat batang itu Anda kasih titik, klik. Nah, terus yang sebelah sini sama, klik semua. Nanti ketahuan, nanti import ke mana, ke Google Earth, nanti keluar ya. Kalau di sini mah kan kira-kira nih, saya kira-kira ini pohon juga, ini pohon kersen kalau nggak salah. Saya ingat ini pohon kersen. Ini pohonnya agak besar yang ini. Terus ini F itu kalau nggak salah
fire ya, pemadam apa, titik pemadam ya, selang apa, hidran kalau nggak salah ada di sini satu, kayaknya rusak ini. Jadi memang secara utilities bangunan gedung itu harus ada hidran kan, ini satu. Ini ada nggak? Nanti kita cek di mana posisinya, saya lupa lagi. Saya ini kira-kira aja lah. Mungkin di sini kalau nggak salah ada nih. Satu lagi. Nanti ini tugas Anda dicek nih di mana. Jadi mempetakan situasinya seperti ini. Sehingga ketika suatu saat ini akan diubah, direncanakan lagi, bangunan existing ini kan sudah ada kan, lebih mudahnya. Nah, kurang lebih gitulah. Nah, terus ada tambahan lagi kontur ya, kalau nggak salah ini konturnya. Nah, ini konturnya. Ini dapat juga dari matching antara Google Map dengan Google Global Mapper yang ini nih. Nah, Global Mapper ini ya. Jadi saya dapat konturnya dari Global Mapper. Seharusnya kontur ini dari pengukuran di lapangan. Tapi ya nggak apa-apa kan, cross check aja nanti. Ya yang benar kan, yang pas itu yang di lapangan. Di lapangan kan kalau helipad tidak begini kan. Seharusnya kontur ini agak ke sini, nanti ditarik ini ke sini pindahnya ya. Kan helipad ya agak beda nih ke sini, tak di helipad. Ya, ini nanti diedit nih kontur ini. Cuman kalau yang besarnya mah nggak usah. Itu mah nanti di lapangannya. Oke. Nah, bagaimana cara menggambarnya? Ya. Tolong diperhatikannya. Nanti langsung dikumpulkan nih masalahnya. Ini saya buangnya. Ini kan file yang ininya. Jadi kosong nih ya. Nah, kita ke Google Earth. Nah, coba Anda gambar. Di gambarnya ini ada titik ya, ini titik nih. Ini titik. Jadi titik itu pas untuk menggambarkan GIS yang mana, yang misalkan pohon ya. Terus apalagi pohon, pemadam kebakaran kan gitu ya. Terus apalagi coba. Cukup ya, bisa aja ini juga EPTK, gedung EPTK juga jadi satu titik bisa kalau skalanya luas, misalkan titik di sini. Tapi kan kita ingin menyorot yang EPTK. Nah berarti kalau bisa ini gedung aja. Nanti kita cek di perencanaan kan ada kalau nggak salah itu luas gedung EPTK yang benar. Nanti benar tidak hasilnya kan gitu ya. Nah caranya yang ini titik, kita digit untuk pohon misalkan ya. Nah caranya gini nih, lihat. Titik ya, yang ini poligon, yang ini garis. Kalau ini apa ini? Ini nggak usah lah. Ini mah overlay, jadi maksudnya nanti kalau kita punya gambar apa gitu ya di AutoCAD mau dimasukkan ke sini bisa nanti. Ini nanti triknya ke sini. Ini nggak usah lah repot mah. Nah jadi cuma 3 kan? Ada titik, ada poligon dan ada garis. Untuk pohon kita kasih dengan titik ya. Nah, seperti ini masukkan aja ke kira-kira di mana titik asnya pohon sinilah. Kasih nama ininya ya, P. Nah, gitu kan. Ini koordinat kan sudah masuk ya. Oke. Nah, ini pohon. Terus ada lagi misalkan. Kita klik lagi. Nah, di mana? Misalkan di sini ya. Pohon. Oke ya. Atau mau dengan teknik copy misalkan ini klik. Nah kalau mau di copy atau mau diperbaiki, nah ini klik kanan properties atau dari sini boleh nih, yang ini aja bolehnya yang ini nih. Yang ini kalau mau diperbaiki properties ya. Nah jadi caranya diklik kanan. Ini kita ganti misalkan kalau mau namanya bukan pohon Pak, apa ya terserah lahnya ini kan. Kalau mau di copy ini copy aja. Ctrl C ya, Ctrl I ya. Nah ini kan jadi 2 tuh. Nah, kita pindahkan 1. Oh harus properties dulu. Ini properties kan yang 1. Nah jadi keluar tuh. Nah ini pindahkan ke pohon yang ini ya. Ini kan tetap P tuh. Ya. Terus kita copy lagi. Izin bertanya Pak, boleh Pak? Sok gimana? Itu kalau misalnya ngilangin tanda kuningnya gimana Pak? Jadi biar hanya tulisan P. Ya nanti ya nanti. Ini misalkan anggap pohonnya selesai lah segininya. Nah sekarang pemadam kebakaran kan titik. Mana misalkan? Nih. Ini kan di sini nih pemadam kebakaran di mana?
Nah, di dinya. Nah, ya kodenya F kan. Oke. Ya. Ini kalau mau diubah ya ini. Kalau logonya mau diubah yang ini. Ya. Nih, ubah misalkan menjadi apa namanya? Nah, ini misalkan ya. Besar kecil, misalkan ini kan kegedean Pak, kecilan. Oh, jadi kecilan. Jadi semuanya diuliknya. Nih, scale-nya jangan 1,2, 0,8. Jadi dia tambah kecil. Ya. Oke. Ya, tuh kan F ya. Nanti kalau F-nya apa warnanya merah, ya boleh. Itu di style color ya. Ini ada label, kalau label kan tulisan, kalau ikon itu kan yang bulat yang tadi. Nih, ikon mau diubah jadi warnanya itu kan merah, warnanya jadi biru misalkan. Jadi biru jadi nggak kelihatan kan? Diubahnya di sini berarti nih. Akhirnya harus putih menurutnya. Ya gitulah pokoknya mah di otak-atik kayak iyanya. Nah, oke nanti yang F warnanya pengen yang labelnya warna merah misalnya. Nah, gitu kan ya. Nih F. Jadi beda kan pohon-pohon ini. Oke, jadi di style and color ya di otak-atik ini aja. Termasuk yang ini juga. Oke, nah itu untuk titik. Ya. Atau mau otomatis semuanya. Nah, ininya berarti dari sini aja, dari folder ini. Semuanya berubah. Style properties ya ini. Oh, ini belum ada grup nih. Kita bikin grup dulu, add group. Add folder ya. Misalkan apa? FPTK. Nah, ini kan sejajar belum masuk ke grup. Nah, ini kita klik. Bapak maaf, cara add foldernya itu di mana ya Pak? Di sini. Ini add folder. Coba di sini di ini aja diklik nih. Add folder, bikin folder ya. Memang harus dalam satu folder biar di save, bisa di save ininya, bisa di apa nih? Nanti diekspor ke komputer yang lain kan. Satu FPTK ini aja. Oke ya. Ini kalau mau mengubah semua titik di sini juga bisa. Klik kanan, properties. Ya, jadi ini style color-nya kan ada di sini. Nah, jadi ini berubah semua nih. Titik ini berubah semua. Nah, jadi warna ini, jadi warna apa namanya? Biru misalnya. Oke. Tuh kan jadi biru semua ya. Nih, kalau mau mengubah di atas, kalau mau mengubahnya di satu misalkan ya udah ininya yang diklik. Properties ya. Atau misalkan posisi ini kita klik bisa. Ya. Apa namanya? Style color-nya diganti ya. Jadi merah kan, pemadam kebakaran merah. Hidran ya. Nah, kurang lebih gitulah. Oke, nah sekarang itu untuk apa namanya? Titik. Sekarang yang poligon. Poligon ini kan kita digit poligon itu yang ini kan. Nah, misalkan ginilah. Nah, Pak nggak kelihatan ininya, Pak. Nah, kan susah. Itu colornya di style colornya di transparan ini fill kan. Fill-nya dikurangin ini. Biar kelihatan. Nah, gini kan. Poligon tuh ini satu. Nah, ke sini. Ke sini. Nggak apa-apa, jelek juga dong. Nanti diperbaiki. Nah, kan kurang pas. Jadi kalau mau dibenerin gini. Nah, masuk sini. Ya. Nah, gitulah. Ya. Oke. Pak, yang ini tambahin ada titik ke sini. Nah, caranya birunya jangan di sini. Itu kan ada biru tuh. Birunya di sini nih. Ya, kalau biru di sini, kalau kita klik berarti nambahnya antara ini dengan ini. Misalkan kita klik. Tuh kan jadi gitu ya. Kalau mau di delete, ini klik kanan. Hijau yang tadi klik kanan. Nah, ini hijau klik kanan. Tuh kan jadi hilang, ya. Kalau ini mau ditambahin berarti birunya di sini, kasih tanda di sini nanti. Berarti birunya udah masuk. Tapi kalau birunya di sini nggak akan bisa nambah ke sini, ini birukan dulu, ya.
Ini udah biru, kalau ditambahkan ke sini nggak bisa. Dia malah nambah ke sini. Coba kita lihat. Tuh kan ke situ ya. Nah ini mah teknik mengedit lah. Ini klik kanan. Saya mau nambah di sini Pak. Nah ininya dibirukan dulu. Nah ini baru klik di sini. Ya. Nah ini kan udah biru nih. Tambahin satu di sini. Nah tambahin lagi sini. Tambahin sini. Tambahin sini kan. Kalau misalkan gini gedungnya ya. Nah ini apa namanya, gedung itu kalau warnanya ya silakan lah di ini ya di apa diperbaiki sini. Cok, ada yang tanyakan dulu nggak? Memang harus sambil prakteknya. Terus gedung yang ini juga sama. Ini belum selesai ya karena masih dia. Nah kasih nama A ini kan. Oke. Nah ini poligon A-nya sudah terbuat ya. Sekarang yang B. Yang B kan kita buat lagi. Nah gitu kan. B kasih B. Oke, nah ini sudah koordinatnya sudah masuk semuanya. B terus C terus lah gitu ya. Terus sekarang pagarnya berarti lain kan? Nih. Pagarnya kita digit aja dari sini ya. Dari mana? Dari sininya. Paling ke dia mulanya. Nah, terus ke sini kan. Batas EPTKT kan ini kan benteng juga tuh. Kadieu da itu teh no EPTK kene kan sampai sinilah. Nah, ya. Nanti mah kalau ngukur mah harus kena ini pakai alat teodolit, kena ini kena semua. Di lapangan tapi itu mah kan. Nah, ini kurang, Pak. Ini kan aya nu kadian setiknya. Nah, ini birukan dulu. Baru kasih di sini satu. Ya. Kira-kira lah. Oke, nah ini apa pagar ya? Apa? Sorry, ya pagar. Terus DPT, dinding penahan tanah. Kan Al-Furqon, Masjid Al-Furqon tinggi. Yang ini di bawah, berarti ada dinding penahan tanahnya kan. Buat lagi. DPT. Ya. Kita gambar. Ini ke sini, kalau nggak salah ya, sini ke sini. Tahkilah kurang lebih namanya. Nanti mah di Theodor. Nah ini nih ada dua Pak, delete aja satu. Hijau delete klik kanan. Harusnya tadi delete yang belah sini. Oke, nah ini selesai ini tugasnya. Nanti bisa di ini ya dikerjakan. Langsung sehari aja ini ah. Oke, nah ini udah selesai. Kalau sudah selesai ya. Ini sifatnya temporary. Jadi maksudnya ketika kita buang ini dihapus ya, close, ini hilang. Nah, ini supaya tetap bisa di apa namanya? Dipakai terus EPTK ya. Jadi ini harus disimpan. Nah, ini klik kanan, save apa namanya? Save flash ya, save flash. Nah, nanti hasil dari produk ini KMZ biasanya, KMZ ini nih, KML, KMZ itu produk dari Google Earth ya. Jadi ini nggak akan hilang, file-file ini suatu saat kita butuhkan asal ada KMZ. Ya, kita bisa masukkan lagi ke Google Earth. Atau misalkan Anda iseng, Pak saya mau cari KMZ yang file-file yang lain, ada di mana di internet cari misalkan rumah peribadatan KMZ. Nah, nanti ada itu titik-titik masjid, titik-titik gereja itu ada kadang-kadang. Kalau dapatnya se-Bandung, nanti ada KMZ-nya itu. Titik-titik, kalau mau tahu titik-titik sekolah SD misalkan. Titik-titik sekolah apa namanya? SMP di Bandung gitu ya. Nah, ini termasuk kita nih EPTK. Nih, saya udah gambarkan apa situasi EPTK. Kita masukkan ya, ini karena sudah ada. Ini aja lah. Kasih kode gininya. Nah ini di save sudah punya lah. Jadi ini dihilangkan pun nggak apa-apa. Saya delete ya, nggak apa-apa,
Nah, nanti kalau mau dimasukkan gimana? Ya cari aja lagi tadi yang tadi nih, EPTK strip ini kan. Nah, ini masukkan ke sini. Ya. Nah, ini EPTK. Oke, sok silakan yang tanyakan nggak untuk tugasnya? Halo? Bapak, Sok, Ma. Bapak, kalau misalnya tugasnya di deadline-nya hari Jumat, boleh gak, Pak? Soalnya kan ada beberapa orang yang gak punya laptop gitu, Pak. Yang laptopnya Gitu. juga yang masih di servis gitu, Pak. Bisa nggak Ya. diundur? Jumat ya. Jumatnya. Oke, Pak. Makasih, Pak. Maksud saya teh gini, tadinya saya teh nggak mau ngajar, bukan nggak mau ngajar karena udah rapat capek gitunya. Mau ngasih video tapi nggak mau dikerjakan. Ya udahlah, saya kasih sekarang tapi harus dikerjakan gitu ya. Biar jangan numpuk-numpuk tugasnya. Oke gitu ya. Jadi ini hari Jumat, sok dibikin situasi EPTK. Termasuk sungai tadi, digit aja lah sungai. Belum sungai ya. Kayaknya itu udah segitu, cuma nggak ada lagi kan. Pohon-pohon paling juga. Nah mudah-mudahan nanti di perkuliahan selanjutnya yang ini nih. Makanya biar nyambung mana. Nah, di pengenalan pengukuran berbasis smartphone. Nah, nanti saya ajarkan smartphone yang berbasis GPS. Kan banyak, tinggal di-download file APK-APK-nya atau yang smartphone, yang iPhone juga sama lah. Di Apple Store juga cari. Nah, nanti Anda digit sendiri pakai smartphone, kita masukkan ke sini ya. Jadi itu pengukuran berbasis Android lah atau berbasis iPhone ya. Kita akan dapat nanti titik-titik ini. Ya, kalau dulu mah susah itu punya GPS itu susah, mahal ya. Sekarang mah ternyata Android itu sudah semua bisa ya. Mau pakai baca PDF, mau main game, mau jadi GPS, gampang sekarang mau. Jadi ngukur asal punya HP juga bisa sekarang sebenarnya ya, punya HP. Nah, cuma kan caranya nih masalahnya kan harus paham. Nah, makanya ini titik-titik digitasi menggunakan Google Earth. Nah, nanti kita bandingkan di digitasi di lapangan menggunakan apa ini? Nah, ini menggunakan smartphone yang inilah. Oke, sok silakan ada yang mau ini lagi ditanyakan? Pak, izin bertanya, Pak. Sok. Boleh duluan, Mbak. Kalau mengenai tugasnya kan itu dibikin di Google Earth ya Pak. Nah dikumpulinnya itu bentuk SS-nya atau yang bentuk KMZ-nya. Terus KMZ ini aja. KMZ. KMZ-nya. Nanti saya ubah di Google Form-nya saya ubah. KMZ aja ya. Kasih namanya EPTK Narisa gitu kan. Ngerti nggak maksudnya? Jadi agak beda kan? Iya. Ya, Pak. Ya, Pak. Tapi satu grup ya. Nih satu grup ini kalau mau saving satu grup, ininya di dalam grup semua. Kan kalau tercecer nanti yang susah, nanti hilang ininya. Ngerti nggak maksudnya? Jadi di save-nya di grup ini. Nah, yang di save itu grup EPTK ini di save. Save as. Nah, ya. Nah, gitu save as-nya EPTK, jangan P aja. Kalau P aja nanti save-nya cuma P. Ya. Nanti yang save walaupun namanya EPTK tapi udah yang ketika saya masukkan ke sini jadi P doang kan satu titik. Makanya ini include semua. Gitu. Kebayang nggak maksudnya? Kebayang, Pak. Kebayang, Pak. Bayangnya jadi EPTK NIM lah gitunya, atau jangan EPTK lah, NIM aja langsung lah. Kelas NIM mana coba tadi teh? Nah, ini nih A, misalkan A 203909 Aminda Siva gitu aja lah. Ya, KMZ. Sok ada lagi, kalau tidak ada saya cukupan sekian. Ini semuanya ngegambar FPTK kan, Pak? Iya, FPTK. Nanti gini. Jangan tapi ulah kopas ya, jangan kopas. Nanti akan bingung sendiri nanti Anda pas nanti tetap yang praktek selanjutnya kan nyambung nanti.
Anda kan ngukur yang mana, misalkan ngetitikin pohon misalkan ya. Nanti kan titik pohon yang apa namanya nih dicek sama smartphone. Ya, bukan smartphone, sama GPS lah gitunya, ada yang dicarinya GPS-nya sebenarnya. Ya, nanti GPS-nya juga harus sama dengan yang punya Anda. Jadi misalkan Anda kopas yang punya orang, tapi pas praktek yang smartphone punya siapa kan? Nanti nyambung juga ke sini nih, ke semua nih. Ini kan poligon pengukuran situasi yang mana, yang EPTK lagi. Jadi datanya memang tetapnya data itu EPTK-nya, biar kita sama-sama pahami lah gitu ya. Jadi terbayang, oh begini. Nanti suatu saat punya kegiatan, punya proyek ya, kita sudah paham. Jadi maksudnya gini, saya, Anda, itu kita memahami EPTK kan, mengenal semua juga EPTK. Jadi di perkuliahan ini sebagai bahan objek apa namanya pengukuran itu ya yang kita kenal sama-sama ya, jangan ngambil kontur yang gedung mana, apa namanya zona mana, kita nggak kebayang, takutnya jadi nggak pahamnya. Mudah-mudahan jadi tambah membantu memahami situasi. Ya contoh misalkan ini nih, ada lagi ya, geometri jalan kan, ini tugas mahasiswa, ini mah seniornya nih ya. Nah ini tugas seniornya, nanti juga mungkin Anda dapatnya tugasnya teh trase ya. Nih. Jadi dia menggambar dari mana itu, Subang, Bandung sampai Bandung. Nah, Bandung Subang. Nah, ini ada jalan ya. Kasusnya itu ada jalan. Nih. Dibuatlah apa namanya? Alinyemen horizontal, dibuat jalan lah gitu ya. Nah, nanti masing-masing kebagian ruas dari sekitar 3 kilometeran lah kan gitu ya. Jadi kan nanti kita kecek nantinya hasil dari tugasnya itu diplotkan lagi ke Google Earth ya, biar kelihatan oh memang betul kan. Karena sekarang tuh presentasi proyek juga kadang-kadang menggunakan Google Earth supaya dia pahami oleh bersama. PU tuh mintanya seperti itu. Ketika sudah dapat dokumen, tolong dipresentasikan di Google Earth, dipresentasikan lagi ke sini ya. Gitu. Ya, jadi memang harus familiar dengan harus terpegang lah inilah ya Google Earth itu seperti ini. Oke, mungkin gitu ya. Saya cukupkan sekian. Kalau tidak ada pertanyaan lagi ya. Bapak benar, izin bertanya. Gimana sok? Kan tadi tuh deadline-nya tuh hari Jumat. Jam berapa ya Pak? Jumat mahnya berarti 24.00 lah ya. Oke, baik Pak. Siap. Bisa merenya kalau nggak digitu kan udah nggak mau beres. Bisa siap, sekarang mah Anda memang tidak punya komputer kan? Ya. Tapi kan bisa ke teman meren mainnya. Tapi prakteknya prakteknya mas sendiri. Ya, itu kan di situ masalahnya, bukan harus punya komputer. Saya juga memahami. Apalagi saya dulu saya emang nggak punya apa-apa itu kan. Tapi udah harusnya. Nah, cuman kan disitulah kemandiriannya di situ, dengan keterbatasan, tapi kita punya cara memecahkan masalah lah gitunya. Oh berarti saya harus main ke teman yang punya lah gitu. Ya udah gitu aja selesai kan. Ya gitu mungkin. Saya tadi tenan Aminda. Narisa Pak. Oh Narisa ya, udah ya. Ya. Ya, Pak. Oke, mohon maaf jika ada yang tidak berkenannya, kalimat yang tidak berkenan. Selamat belajar ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.